that we just stay here, 'cause in this kind of weather. Halo guys, kami dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Naya. Just come right on over and make yourself comfy and lay your head on me. Tonight we stay sober, 'cause nobody's in the pouring rain, and things they ain't perfect, but I wouldn't change a thing. Pengertian supply penawaran. Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang ingin diproduksi dan dijual oleh produsen pada tingkat harga tertentu dalam periode waktu tertentu. Hukum penawaran menyatakan bahwa semakin tinggi harga suatu barang atau jasa, semakin banyak jumlah barang yang akan ditawarkan oleh produsen. Dan semakin rendah harga barang, semakin sedikit jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen, dengan asumsi faktor lainnya tetap. Faktor yang mempengaruhi penawaran antara lain, yang pertama, harga barang. Semakin tinggi harga barang yang ditawarkan, maka semakin banyak barang yang ditawarkan oleh produsen. Yang kedua, biaya produksi. Semakin tinggi biaya produksi, barang yang ditawarkan akan semakin sedikit. Yang ketiga, jumlah penjual. Semakin tinggi penjual atau produsen di suatu wilayah, maka penawaran barang akan tinggi juga. Yang keempat, kemajuan teknologi. Dengan teknologi yang lebih maju, seseorang produsen dapat mempercepat proses produksinya. Pengertian demand atau permintaan. Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dibeli oleh konsumen pada tingkat harga tertentu dalam periode waktu tertentu. Hukum permintaan menyatakan bahwa semakin tinggi harga suatu barang atau jasa, semakin sedikit jumlah yang diminta oleh konsumen, dan semakin rendah harga barang atau jasa, semakin banyak jumlah yang diminta oleh konsumen dengan asumsi faktor lainnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. 1. Harga barang. Semakin rendah harga barang yang ditawarkan, semakin tinggi permintaan terkaitnya. 2. Tingkat pendapatan. Semakin tinggi pendapatan seorang, maka permintaan terhadap suatu barang akan semakin meningkat. 3. Jumlah penduduk. Semakin tinggi jumlah penduduk suatu wilayah, semakin tinggi pula permintaan terhadap suatu barang meningkat. 4. Selera masyarakat. Semakin suatu barang digandrungi, maka permintaan terkaitnya akan semakin meningkat. Interaksi antara supply dan demand dapat mempengaruhi keseimbangan pasar. Adanya hubungan antara fungsi permintaan dan fungsi penawaran akan mengakibatkan adanya keseimbangan pasar. Saat fungsi permintaan sama dengan fungsi penawaran, maka akan terjadi keseimbangan pasar. Kejadian ini terjadi saat harga permintaan dan penawaran sama. Kondisi penentuan harga oleh konsumen dan produsen, di mana kedua belah pihak tersebut tidak ingin mengurangi atau menambah barang yang dijual maupun dikonsumsi, disebut keseimbangan harga. Titik temu antara permintaan dan penawaran yang terdapat pada proses alami mekanisme pasar disebut dengan keseimbangan harga. Pembeli atau permintaan akan berusaha mendapatkan harga yang murah dengan barang atau jasa yang bagus, sedangkan penjual atau penawaran berusaha mendapatkan untung yang maksimal. Keseimbangan pasar akan tercapai ketika terdapat hasil dari tarik-menarik antara pembeli atau permintaan dan penjual atau penawaran. Fungsi permintaan dan fungsi penawaran sangat berpengaruh dalam menentukan keseimbangan pasar. Tinggi rendahnya tingkat harga yang terjadi dalam kesepakatan antara penawaran atau produsen, permintaan atau konsumen akan menciptakan harga pasar atau keseimbangan pasar. Dampak supply dan demand terhadap kemakmuran masyarakat. Interaksi antara supply, penawaran, dan demand permintaan memiliki dampak yang sangat besar terhadap kemakmuran masyarakat. Mekanisme pasar yang dipengaruhi oleh kedua kekuatan ini berperan dalam alokasi sumber daya, penentuan harga, dan distribusi barang dan jasa. Ketika pasar berfungsi secara efisien, supply dan demand dapat meningkatkan kemakmuran masyarakat. Sebaliknya, ketidakseimbangan antara keduanya dapat menciptakan ketimpangan sosial dan ekonomi yang mengurangi kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah beberapa dampak yang ditimbulkan oleh supply dan demand terhadap kemakmuran masyarakat. Yang pertama yaitu stabilitas ekonomi. Keseimbangan antara penawaran dan permintaan mendorong stabilitas ekonomi. Perekonomian yang stabil cenderung menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan bisnis, inovasi, dan investasi yang pada akhirnya meningkatkan kemakmuran masyarakat. Yang kedua, peningkatan kualitas hidup.
Dengan adanya penawaran barang dan jasa yang beragam dan cukup untuk memenuhi permintaan, masyarakat memiliki akses ke berbagai pilihan yang meningkatkan kualitas hidup mereka. Yang selanjutnya yaitu inovasi dan pembangunan ekonomi. Keseimbangan yang baik antara penawaran dan permintaan juga dapat merangsang inovasi. Contohnya seperti menghasilkan produk-produk baru yang meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Selanjutnya yaitu penciptaan lapangan kerja. Dapat menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat, meningkatkan pendapatan, dan mengurangi tingkat pengangguran. Peningkatan lapangan kerja ini berkontribusi pada peningkatan standar hidup masyarakat. Selanjutnya yaitu ketersediaan barang. Ketika penawaran dapat memenuhi permintaan masyarakat akan barang dan jasa, maka masyarakat akan lebih mudah mengakses barang-barang yang dibutuhkan untuk kesejahteraan mereka, seperti pangan, perumahan, dan layanan kesehatan. Ketersediaan yang cukup ini mendukung standar hidup yang lebih baik bagi masyarakat. Dari pembahasan mengenai konsep supply atau penawaran dan demand atau permintaan, serta dampaknya terhadap keseimbangan pasar dan kemakmuran masyarakat, dapat disimpulkan bahwa keseimbangan antara keduanya memainkan peran dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan sosial. Berikut adalah beberapa poin penting yang dapat diambil sebagai kesimpulan, yaitu yang pertama, keseimbangan pasar mendorong pertumbuhan ekonomi. Keseimbangan antara supply dan demand menciptakan harga yang wajar, yang pada gilirannya memastikan distribusi barang dan jasa yang efisien dalam masyarakat. Yang kedua, peran pemerintah dalam menjaga keseimbangan pasar.